Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan mengenai produk Mix, yaitu mengenai IKEA Company dengan saya, Fadla Rahmawati Deliani, dan NPM 078. Dengan saya, Fadlan Novan Labib Abidin dengan NPM 119 0323 089. Saya Hamidah Nawal Rasyada dengan NPM 10090323097. Saya Dalan Ahmad Mustafa dengan NPM 23119. Mari kita mulai mengenai apa dari IKEA sendiri. Jadi IKEA itu adalah sebuah perusahaan di mana IKEA ini perusahaan yang bergerak di bidang furniture atau perabot rumah tangga, dan juga kantor pusatnya itu ada di Swedia. Nah, tahun didirikannya itu pada tahun 1943 oleh seorang Swedian, yaitu Ingvar Kamprad, di mana dia itu memulai IKEA berkembang dengan menjadi merek yang ikonik dari 50 negara. Nah, perusahaan ini tuh IKEA sendiri itu mengusung konsep do it yourself atau DIY. Jadi mungkin nanti IKEA ini tuh kayak konsepan produknya itu kayak merakit sendiri juga, mulai dari baut-bautnya, terus juga nanti sebelum menjadi apa ya, menjadi barang itu dia rakit sendiri gitu loh. Jadi nggak beli, ada beberapa barang yang dirakit sendiri dan juga ada beberapa barang yang udah jadi gitu loh. Jadi kita tinggal pakai, nggak usah harus untuk rakit sendiri. Nah, yang menjadi nilai jual dari IKEA sendiri itu hemat biaya, di mana IKEA ini harganya juga terjangkau. Nah, fokus lain dari IKEA sendiri itu pada inovasi desainnya dan juga fungsionalitasnya dari IKEA sendiri, karena IKEA itu kan apa ya, produk-produk IKEA itu sering sekali itu produknya minimalis. Jadi kayak apa ya, iya, pokoknya dari intinya desainnya itu minimalis juga. Selain dari memperhatikan desain, fungsional dari IKEA-nya juga diperhatikan. Seperti itu. Nah, untuk produk mix yang pertama dari IKEA sendiri ada lebar gitu. Maksud dari lebar itu adalah campuran produk dari IKEA sendiri itu mengacu seberapa seberapa jauh jumlah kategori produk utama yang dimiliki sama IKEA sendiri. Nah, dari produk mix lebar ini, IKEA itu ada beberapa komponen utama yang jadi nilai jual dari IKEA sendiri. Yang pertama itu produk di IKEA itu dibagi beberapa komponen kan. Yang pertama ada living room. Nah, living room tuh biasanya produk-produk IKEA itu ada seperti sofa, terus juga meja, rak, storage, pokoknya yang ada di perlengkapan di ruang tamu living room itu menjadi apa ya, komponen living room. Nah, terus yang kedua ada bedroom atau kamar tidur. Nah, sebenarnya produk yang dijual dari bedroom ini contohnya kayak tempat tidur, terus juga lemari pakaian, cermin, terus juga bahkan apa ya, aksesoris yang ada di eh, tempat tidur pun menjadi komponen produk dari bedroom sendiri. Terus juga ada kitchen. Kitchen ini produknya yang dari ya itu ada seperti wastafel, terus juga peralatan dapur, kayak gitu. Ini contohnya ya yang dapur. Ini adalah lini beberapa produk yang di IKEA, terus juga ada dining room. Dining room itu kayak tempat makan, apa ya, meja makan, kayak gitu. Terus juga ada office. Office itu kan ruang kerja ya. Berarti IKEA itu menjual beberapa produk ruang kerja atau ruang kantor gitu loh. Kayak kursi kerja, storage buat dokumen-dokumen, terus juga apa ya, kursi kayak gitu. Peralatannya juga. Terus yang keenam ada bedroom, salah, maaf. Nah, bedroom tuh kamar mandi. Jadi peralatan kamar mandi itu dijual juga dari IKEA. Contohnya ya ada kabinet kamar mandi, terus juga perlengkapan mandi,
Terus yang ketujuh ada children area, itu di mana produk-produk IKEA yang menjual memfokuskan kepada anak-anak gitu. Contoh produk yang dijual sama IKEA ada pertama tempat tidur anak yang pastinya, terus juga ada meja belajar untuk anak kayak gitu. Yang kedelapan ada outdoor, itu apa ya, produk yang dijual IKEA di buat ruangan terbuka gitu. Jadi kan sering ada tempat-tempat untuk dijual di ruang terbuka gitu loh. Lampu taman gitu. Terus juga yang kesembilan ada dekorasi rumah gitu. Jadi kan di IKEA tuh sering banget dijual produk-produk untuk dekorasi kayak misal karpet, terus bantal, gorden, terus juga apa ya, frame foto kayak gitu. Nah, itu untuk dari segi lebarnya produk mix produk dari IKEA. Lanjutnya boleh di. Selanjutnya ada panjang atau length. Produk mix length adalah jumlah variasi produk yang ditawarkan oleh suatu perusahaan pada satu kategori produk tertentu. IKEA ini sendiri memiliki variasi produk yang sangat luas dan beragam, sehingga sulit untuk ditentukan berapa jumlah pastinya. Tapi yang pasti udah banyak atau bisa dibilang skalanya tuh udah ribuan atau puluhan ribuan gitu. Salah satunya ada furniturnya tuh seperti sofa, chairs, tables, bed, storage, dan lain-lain. Terus ada juga home decor, yaitu dekorasi rumah seperti rugs, curtains, lighting, wall art, dan lain-lain. Nah, selanjutnya IKEA juga menjual lemari pakaian. Nah, lemari pakaiannya ini kan ada variasinya gitu, seperti di ukuran. Nah, ukurannya tuh misalkan yang satu kecil, yang satu gede. Nah, yang kecil itu mau taruh di mana, di kamar anak misalkan. Nah, itu juga termasuk dari length ataupun panjang. Nah, yang satunya lagi misalkan mau ditaruh di sekitar dapur untuk naruh-naruh barang-barang, itu juga bisa. Nah, selanjutnya ada desain. Desain juga mempengaruhi untuk daya tarik dan termasuk length juga, misalkan seperti desainnya tuh ada yang bisa digeser pintunya atau pintunya tuh ada yang terbuka otomatis. Nah, itu kan untuk mempermudah aksesibilitas juga misalkan untuk di dapur gitu. Kalau misalkan tangannya tuh atau ruangannya tuh sempit gitu kan ada yang bisa digeser jadi aksesibilitasnya tuh lebih mudah gitu. Nah, selanjutnya juga material. Material ini sangat berpengaruh misalkan lemari tersebut ada yang terbuat dari kayu, ada yang dari plastik atau bisa juga dari kombinasi kedua hal tersebut gitu. Nah, selanjutnya juga ada warna. Warna ini sangat berpengaruh juga untuk daya tarik gitu. Misalkan ada orang yang emang lebih suka warna hitam, warna putih, merah, dan lain-lain. Selanjutnya ada produk depth atau kedalaman produk. Nah, jadi produk depth ini merujuk pada variasi atau jumlah pilihan yang tersedia dalam setiap lini produk tertentu. Nah, produk IKEA ini memiliki variasi yang dalam di setiap kategorinya. Seperti yang pertama, yaitu furnitur utama. Dalam kategori sofa, IKEA menyediakan berbagai model, mulai dari sofa two-seater hingga three-seater. Bahkan sofa bed. Selain itu, konsumen juga dapat memilih berbagai bahan, mulai dari bahan leather maupun kain. Nah, selain dari pilihan materialnya juga, konsumen bisa memilih varian warna yang sangat beragam yang ditawarkan oleh IKEA. Dalam kategori meja, tersedia berbagai ukuran, mulai dari yang kecil hingga yang besar, dengan material seperti kayu, kaca, maupun logam, yang sesuai untuk berbagai kebutuhan konsumennya. Yang kedua ada storage. Nah, pada storage, pada produk lemari pada produk lemari, IKEA memberikan fleksibilitas kepada konsumennya dengan variasi jenis pintu, seperti pintu geser maupun lipat, serta tambahan rak untuk meningkatkan fungsionalitasnya. Selanjutnya ada rak buku. Rak buku IKEA yang modular. Nah, rak buku ini dapat disesuaikan untuk berbagai ruangan atau bahkan digunakan sebagai partisi.
Yang ketiga ada aksesoris rumah. Dalam kategori dekorasi, IKEA menawarkan berbagai pilihan seperti bingkai seperti bingkai foto, lilin, dan tanaman hias dengan gaya yang bervariasi, mulai dari minimalis hingga tradisional. Tekstil juga menjadi salah satu kekuatan untuk IKEA dengan berbagai tirai, karpet, bantal, dan selimut yang hadir dalam berbagai motif dan bahan untuk menciptakan suasana yang nyaman. Yang keempat, peralatan dapur. Nah, pada peralatan makan, IKEA memiliki set piring, gelas, dan alat makan dengan bahan keramik, kaca, maupun logam. IKEA memberikan banyak pilihan sesuai lifestyle konsumen. Di kategori alat masak, tersedia berbagai ukuran, panci, wajan, dan pisau yang dirancang untuk mendukung kebutuhan memasak sehari-hari. Nah, jadi dengan kedalaman produk seperti ini, IKEA mampu memberikan pilihan yang lebih personal dan relevan bagi pelanggannya. Hal ini menunjukkan bahwa produk DEP tidak hanya sekedar jumlah, tetapi juga tentang memiliki kebutuhan spesifik dan preferensi bagi konsumen. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai konsistensi. Seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya, bahwa produk-produk yang dikeluarkan oleh IKEA ini itu berkaitan mengenai dengan furnitur, perlengkapan rumah tangga, dan lain sebagainya. Sehingga produk yang dikeluarkan oleh IKEA ini memiliki kesamaan, yaitu produk berkaitan pada kebutuhan sehari-hari, baik itu furnitur maupun perlengkapan rumah tangga dengan desain yang estetik namun minimalis dengan harga yang terjangkau. Sehingga dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa IKEA ini itu konsisten terhadap produk yang dikeluarkan. Ada pelebaran dan penyempitan lini produk dari IKEA sendiri. Maksudnya dari ya, apa itu pelebaran lini produk dan juga penyempitan lini produk. Nah, pelebaran lini produk itu artinya menambah varian produk baru dalam kategori yang sama untuk menjangkau pasar yang lebih luas dan memenuhi kebutuhan konsumen lebih spesifik. Nah, dari IKEA sendiri tuh sering kali melakukan penambahan varian pada furnitur dalam segmen seperti anak-anak ataupun kayak ruang kerja gitu ya. Misal biasanya kalau dalam meja belajar Dex itu biasanya sering ada dekorasi buat yang ditempel di depan. Dan itu tuh asalnya hanya ada varian warnanya putih aja. Nah, ternyata ditambah sama Ike ini varian warnanya ada yang warna hitam, ada yang warna kuning kalau nggak salah. Terus juga biasanya produk-produk furnitur di Ike itu sering sekali menambahkan kayak misal varian buat lampu belajar. Lampu belajarnya itu ada beberapa pilihan warna, ada yang warm, ada yang eh, white, terus juga ada yang satunya lagi yang bisa di over gitu loh. Jadi di adjust gitu. Kapasitas si lampunya mau seterang bagaimana kayak gitu. Itu pelebaran lini produk. Kalau penyempitan di lini produk itu mengurangi jumlah varian produk, eh, bagian produk untuk fokus pada produk yang lebih laris atau relevan dengan kebutuhan pasar. Jadi ketika produknya udah gak ada trennya gitu loh. Jadi sama IKEA ini diganti, disederhanakan atau bahkan dihilangkan produknya. Semisal nih, kan IKEA ini produknya minimalis ya, dimana biasanya sofa-sofa kayak seperti kayu gitu kan. Nah sekarang tuh di IKEA dikurangi produk-produknya. Jadi sofanya tuh berbentuk gini loh, apa ya, bed gitu, bed cover atau apa ya, divan. Nah, eh, kadang kali divan sekarang tuh udah jarang ada yang besi gitu atau stainless tapi bentukannya kayu gitu loh. Jadi seperti itu kalau penyempitan lini produk. Terus juga fungsinya apa penyempitan lini produk itu ya untuk efisiensi dari segi hal biaya gitu. Jadi nggak hanya karena trennya udah nggak ada
Terus juga kalau tetap diproduksi bakalan akan menimbulkan nambah cost gitu. Jadi sehingga penyempitan lini produk itu ya untuk mengefisiensi harga produksi seperti itu. Pelebaran lini contoh pelebaran lini produk IKEA. Seperti yang sudah dikatakan pada tadi bahwa pelebaran lini ini upaya IKEA untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dan memperluas pangsa pasarnya. Nah, yang strategi pertama yang dilakukan oleh IKEA yaitu berkolaborasi dengan desainer terkenal untuk menciptakan produk yang unik yang dapat menarik perhatian konsumen. Nah, salah satu contohnya itu ada koleksi dari Markerad hasil kerjasama dari desainer terkenal yaitu Virgil Abloh. Koleksi ini menghadirkan furniture dengan desain yang eksperimental seperti meja dan lampu dengan gaya yang benar-benar berbeda dan unik. Yang kedua, IKEA juga menunjukkan komitmennya terhadap keberlanjutan dengan menghadirkan produk-produk yang ramah lingkungan. Beberapa di antaranya adalah furniture yang dibuat dari plastik daur ulang, termasuk plastik yang diambil dari lautan, serta kayu yang dikelola secara berkelanjutan. Inisiatif ini tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga relevan dengan tren global akan kesadaran terhadap isu lingkungan. Yang ketiga, untuk menjawab kebutuhan ruangan yang semakin fleksibel, IKEA meluncurkan produk-produk modular dan multifungsi. Sebagai contoh, ada sistem penyimpanan modular dari Plasta yang dapat diatur sesuai dengan ukuran dan tata ruangan rumah konsumen, menjadikannya solusi praktis dan personal untuk ruang apapun. Nah, yang keempat, IKEA memperluas fokusnya ke segmen pasar tertentu seperti untuk anak-anak. Nah, IKEA menghadirkan koleksi Latjo yang mencangkup furnitur dan mainan yang dirancang khusus untuk anak-anak. Selain itu, IKEA juga menghadirkan furniture untuk rumah yang kategorinya kecil seperti sofa lipat dan meja yang bisa menghemat ruang. Nah, ini sangat cocok untuk gaya hidup modern di kota dengan ruangan yang terbatas. Jadi dengan langkah-langkah ini, IKEA tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pelanggan, tetapi juga terus memberikan nilai tambah bagi mereka. Pelebaran lini produk ini menjadi bukti nyata bahwa IKEA terus berinovasi dan beradaptasi demi mendukung kenyamanan serta gaya hidup pelanggan. Selanjutnya ada contoh penyempitan lini produk. Yang pertama adalah menghapus varian warna. Misalkan IKEA ini merilis 100 lemari dengan warna 50-50 hitam dan putih. Nah, si IKEA ini pasti akan ngelihat gitu penjualan dari salah satu warnanya apakah lebih tinggi atau dominan dari salah satunya. Misalkan dari 50-50 itu yang laku 40 di hitam sedangkan laku 10 di putih gitu. Nah, untuk selanjutnya pasti dijadikan bahan evaluasi kalau misalkan yang putih itu gak laku gitu. Jadi ya stoknya itu akan dipindahin ke lemari yang berwarna hitam untuk meningkatkan profit jelas. Selanjutnya ada menghapus ukuran produk. Nah, IKEA juga dapat menghapus ukuran produk yang kurang populer. Misalkan kayak lemari lagi nih, tapi ukurannya tuh terlalu kecil dan terlalu besar gitu. Saking kecilnya sampai gak laku, jadi ya akan dihapus produk-produk yang seperti itu karena ya emang nggak akan menghasilkan keuntungan apapun. Begitupun kalau misalkan ada lemari yang terlalu besar sehingga sangat sulit gitu untuk digunakan. Contohnya tuh kalau misalkan lemarinya terlalu besar gitu, mau ditaruh di mana gitu kan lemari itu harus bentuknya tuh pas dengan ukuran rumah gitu. Jadi ukuran yang
ini tuh pasti akan dipikirkan baik-baik gitu oleh IKEA, sehingga IKEA saat merilis sesuatu tuh akan eh, apa sih namanya tuh pas dengan kebutuhan orang seseorang gitu. Yang selanjutnya adalah menghapus seluruh lini produk. Jika sebuah produk tidak lagi dapat menghasilkan keuntungan yang signifikan, jadi satu-satunya jalan adalah menghapus produk tersebut. Misalkan IKEA merilis sesuatu gitu, kayak apa ya? Contoh furnitur rumah yang emang useless atau tidak berguna gitu, dan penjualannya tuh nol gitu. Bahkan lakunya tuh cuma satu dua dari ribuan. Nah, sehingga IKEA itu akan mengambil langkah selanjutnya, yaitu menghapus lini produk tersebut gitu, karena emang tidak menghasilkan keuntungan sama sekali dan hanya akan membuat rugi. Selanjutnya adalah meningkatkan fokus. Dengan fokus pada produk-produk yang lebih menguntungkan, perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya yang lebih baik dan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, untuk meningkatkan fokus ini, jadi si IKEA akan melihat dari semua barang yang dia jual, mana yang lebih menguntungkan gitu. Dari barang-barang yang tidak laku hingga yang laku tuh akan dilihat satu-satu, sehingga jika ada barang yang tidak laku di pasaran gitu, jadi akan dihapus secara berkala, sehingga fokusnya itu dapat ditingkatkan dan sumber dayanya itu akan dialokasikan kepada produk yang lebih meningkatkan keuntungan. Nah, kemudian di sini saya akan membahas mengenai strategi inovasi produk dan kaitannya dengan produk life cycle. Yang pertama ini dimulai dari pengenalan. Nah, pada pengenalan ini, perusahaan IKEA menawarkan produk baru dengan menggunakan strategi penetrasi cepat, di mana IKEA menawarkan produk dengan harga yang terjangkau dan promosi besar, namun kreatif. Selain itu, perusahaan ini juga memberikan pengalaman yang berbeda, seperti desain yang estetik dan khas, konsep do it yourself, dan display produk yang interaktif. Hal-hal tersebut pada akhirnya nanti akan menciptakan suatu branding bagi perusahaan IKEA itu sendiri. Nah, kemudian yang selanjutnya itu ada bagian tahap pertumbuhan. Pada tahap ini, perusahaan IKEA melakukan perluasan jangkauannya dengan melakukan penjualan secara online melalui website IKEA dan memberikan produk bundling maupun promosi insentif. Nah, hal ini tuh dilakukan karena IKEA harus melakukan inovasi dalam strateginya. Kemudian ada kedewasaan. Pada tahap ini, perusahaan IKEA akan melakukan inovasi baik itu dalam desain produk maupun fitur-fitur baru. IKEA juga mengeluarkan program loyalitas IKEA Family. Selain itu juga IKEA mengeluarkan produk terbatas. Nah, hal ini tuh dilakukan demi menjaga loyalitas konsumen, sehingga konsumen dapat balik lagi kepada perusahaan IKEA. Selain itu, pada tahap kedewasaan ini, itu tuh dilakukannya loyalitas juga karena munculnya pesaing dari bidang yang sama. Kemudian ada penurunan. Nah, pada tahap ini IKEA mendesain ulang atau bahkan menghentikan produksi produk yang susah atau tidak diminati. Hal ini berkaitan juga dengan tadi ya, penyempitan pada lini produk, di mana misalnya terdapat produk-produk yang sudah tidak diminati, baik itu dari segi warna, ukuran, dan lain sebagainya, sehingga produk tersebut dihentikan ataupun dimodifikasi. Nah, selanjutnya ada apakah strategi tersebut berhasil? Nah, maka dari strategi inovasi produk yang sudah dilakukan oleh perusahaan IKEA dapat dikatakan gitu bahwa strategi tersebut telah berhasil karena strategi-strategi tersebut telah memenuhi kebutuhan sekaligus keinginan yang sesuai dengan konsumen, sehingga perusahaan IKEA mampu menciptakan branding yang kuat dan loyalitas bagi pelanggannya. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.